Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin kompleks, terdapat sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh segelintir orang pilihan. Di antara mereka, terdapat seorang figur yang menjadi harapan umat manusia, yaitu Sang Khalifah atau yang lebih dikenal sebagai Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah sosok yang mudah dikenali oleh orang-orang biasa. Hanya mereka yang telah memperoleh rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengetahui keberadaannya. Imam Mahdi sering digambarkan sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun, saat ini Imam Mahdi berada dalam kelompok yang sangat sedikit tersembunyi dari pandangan umum. Keberadaannya bagaikan permata yang tersembunyi di dasar lautan. Tidak semua orang bisa menemukannya kecuali mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengetahui keberadaan Imam Mahdi adalah mereka yang telah merasakan kedalaman spiritual yang luar biasa. Mereka bukanlah orang-orang yang hanya mencari duniawi, tetapi mereka yang telah mencapai tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Mereka yang memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih, serta mereka yang mampu membuang ego dan keakuan pada dirinya, yang mampu melihat dengan mata hati dan memahami tanda-tanda ilahi. Meskipun Imam Mahdi belum menampakkan dirinya kepada dunia secara luas, keyakinan akan kehadirannya tetap hidup di hati orang-orang yang beriman. Mereka yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan cahayanya yang bisa mengetahui siapa sosok Imam Mahdi sebenarnya. Karena beliau Imam Mahdi adalah kekasih pilihan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya hingga sampai saat ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini berada dalam kelompok yang sangat sedikit, dan beliau tidak terkenal seperti tokoh-tokoh agama. Sebab itulah orang-orang sulit mengetahui siapa dan di mana keberadaan sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak dikenal luas oleh masyarakat umum dan mungkin tidak memiliki status sosial yang tinggi seperti para tokoh agama atau pemimpin dunia lainnya. Kesederhanaan ini bukan sekedar cerminan dari cara hidupnya, tetapi juga merupakan salah satu ciri utama yang membedakannya dari pemimpin-pemimpin lainnya. Kesederhanaan ini mencerminkan ketulusan dan kemurnian hati Sang Khalifah atau Imam Mahdi. Ia tidak mencari popularitas, kekayaan, atau kekuasaan duniawi. Sebaliknya, ia memilih untuk hidup dalam keadaan yang sederhana, jauh dari sorotan media atau perhatian publik. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak tertarik pada gemerlap dunia, tetapi fokus pada tujuan spiritual dan misi yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di zaman yang penuh dengan hiruk pikuk informasi dan figur-figur publik yang terkenal, keberadaan seorang pemimpin yang sederhana dan tidak terkenal tentu sulit untuk diterima oleh banyak orang. Sebagian besar masyarakat cenderung menilai seseorang berdasarkan status sosialnya, penampilannya, atau seberapa banyak pengaruh yang dimilikinya. Dalam konteks ini,
Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mungkin tampak tidak memenuhi kriteria seorang pemimpin besar di mata dunia. Namun justru dalam ketidaktenarannya, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menunjukkan nilai-nilai yang sangat berharga. Ia tidak membutuhkan pengakuan atau penghargaan dari manusia karena ia telah mendapatkan rahmat dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaktenaran ini juga bisa diartikan sebagai bentuk ujian bagi umat manusia. Apakah mereka mampu mengenali kebenaran meski ia tersembunyi di balik kesederhanaan dan ketidakmenonjolan? Salah satu tantangan terbesar dalam mengenali Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kenyataan bahwa ia tidak mudah dikenali oleh banyak orang. Hanya mereka yang telah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melihat dan menerima kebenarannya. Ini menunjukkan bahwa mengenali Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukanlah perkara yang bisa dilakukan dengan akal atau logika semata, tetapi memerlukan ketajaman hati dan keimanan yang dalam. Mengenali Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memerlukan pandangan yang lebih dari sekedar penilaian lahiriah. Banyak orang mungkin terjebak dalam penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat di permukaan, pakaian, penampilan, atau status sosial. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan luarnya, tetapi pada ketulusan hati, keimanan, dan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengenali sosok Sang Khalifah atau Imam Mahdi yang sejati. Karena kehidupan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sederhana dan tidak terkenal serta sulitnya mengenali sosoknya, banyak orang akan kesulitan untuk menerima bahwa ia adalah kekasih pilihan Allah yang telah diangkat menjadi khalifah dan pemimpin bumi. Dalam sejarah, kita melihat banyak contoh di mana nabi-nabi dan rasul-rasul Allah pun mengalami penolakan dari kaumnya, meskipun mereka membawa pesan kebenaran. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang mungkin dialami oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Manusia cenderung memiliki ekspektasi tertentu terhadap sosok pemimpin. Mereka mungkin mengharapkan seorang pemimpin yang karismatik, kaya, berpengaruh, atau memiliki status sosial yang tinggi. Ketika Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi muncul dengan kesederhanaan dan ketidaktenaran, banyak orang mungkin merasa sulit untuk percaya bahwa ia adalah sosok yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru disinilah letak ujian bagi umat manusia. Mampukah mereka menerima kebenaran meskipun ia datang dalam bentuk yang berbeda dari apa yang mereka harapkan? Ataukah mereka akan menolak kebenaran tersebut karena terjebak dalam penilaian berdasarkan pandangan duniawi? Manusia secara alami cenderung menilai sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan. Penampilan fisik, status sosial, dan kekayaan seringkali menjadi tolak ukur dalam menilai seseorang. Namun, dalam pandangan Islam, penilaian yang benar bukanlah berdasarkan aspek-aspek lahiriah tersebut, melainkan pada apa yang ada di dalam hati seseorang dan amal perbuatannya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mungkin tidak memiliki ciri-ciri lahiriah yang menonjol. Ia mungkin tidak terlihat seperti seorang pemimpin besar. Dalam pandangan banyak orang,
Namun kekuatan sejati sang khalifah ataupun Imam Mahdi terletak pada ketulusan hati dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pemimpin yang dipilih bukan karena penampilan atau status sosialnya, tetapi karena kesalehan dan ketaatannya. Untuk dapat menerima dan mengakui sang khalifah ataupun Imam Mahdi, diperlukan pandangan yang lebih dalam. Pandangan yang tidak hanya terbatas pada penilaian lahiriah. Pandangan ini hanya bisa didapatkan melalui keimanan yang kuat dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang telah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu melihat kebenaran di balik kesederhanaan dan ketidaktenaran sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Pandangan yang mendalam ini juga mencerminkan kebijaksanaan dan ketajaman spiritual seseorang. Orang yang mampu melihat lebih dalam dari sekedar penampilan lahiriah akan lebih mudah menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dalam bentuk yang tidak mereka duga. Mereka akan lebih peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengenali sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi meskipun ia tidak dikenal oleh dunia. Keberadaan sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang tidak terkenal dan sulit dikenali juga bisa dilihat sebagai ujian bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengirimkan pemimpin yang tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Mereka yang lulus dalam ujian ini adalah mereka yang mampu melihat kebenaran dengan mata hati, bukan hanya dengan mata fisik. Ujian ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak terburu-buru dalam menilai seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu cepat menilai orang lain berdasarkan penampilan atau status sosialnya. Namun, kisah sang khalifah ataupun Imam Mahdi mengajarkan kita bahwa penilaian yang benar harus didasarkan pada kebenaran yang ada di dalam hati, bukan pada apa yang tampak dari luar. Kesimpulannya, di masa kini, ketika informasi dapat dengan mudah disebarkan dan figur-figur publik mendapatkan perhatian yang begitu besar, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam penilaian berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Namun, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mencari kebenaran yang lebih dalam, yang tidak selalu tampak di mata banyak orang. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi mungkin hidup di antara kita dalam kesederhanaan dan ketidaktenaran. Ia mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi ia telah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat manusia menuju jalan yang benar. Meskipun sulit untuk mengenali dan menerima sosoknya, kita harus senantiasa berusaha untuk melihat dengan mata hati dan menguatkan keimanan kita agar dapat mengenali kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di hadapan kita. Dalam akhirnya, penerimaan terhadap sang khalifah ataupun Imam Mahdi bukanlah sekedar pengakuan lahiriah, tetapi lebih kepada pengakuan spiritual yang memerlukan ketulusan hati dan kesediaan untuk menerima kebenaran meskipun datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hamba-hambanya
bukan berdasarkan apa yang tampak di luar, tetapi pada apa yang ada di dalam hati. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki ketulusan hati dan keimanan yang dalam yang akan mampu mengenali dan menerima Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sebagai pemimpin yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.